Berdasarkan beberapa sumber literatur yang telah saya baca mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diundangkan memunculkan beberapa polemik lantaran isi pasalnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam pasal 40 ayat 3, pasal ini menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia dalam Standar Nasional Pendidikan pada kurikulum pendidikan tinggi merupakan hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan yang telah diatur dalam Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Dalam hal ini, Kemendikbud telah melakukan kesalahan fatal karena sebelumnya telah hilangnya frasa agama, lalu sekarang hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di tengah gencarnya pemerintah memerintahkan rakyat untuk melaksanakan Pancasila, memerangi terorisme dan radikalisme. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh dan pencabutan terhadap peraturan pemerintah tersebut. Perlu dilakukan agar kebijakan atau proses legislasi yang dilakukan pemerintah tidak lagi terburu-buru dan tergesa-gesa dengan mengabaikan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas. Langkah ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa peristiwa serupa tidak akan terjadi lagi dan siapapun yang bertentangan atas kesalahan tersebut harus diberi sanksi. Masalah tersebut tidak hanya sekedar mispersepsi seperti yang disampaikan oleh Mendikbud, tetapi adanya proses penyiapan suatu PP yang isinya tidak sesuai dengan undang-undang dibiarkan sampai ke meja Presiden, bahkan sudah ditandatangani oleh Presiden dan diundangkan oleh Menkumham. Selanjutnya terkait urgensi pendidikan kewarganegaraan yang memiliki tujuan yaitu mendidik generasi muda untuk menjadi warga negara Indonesia yang aktif, kritis, dan demokratis. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk membangun karakter bangsa Indonesia, antara lain yaitu membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa. Yang ketiga, mengembangkan kultur demokratis yang berkeadaban yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan merupakan kebutuhan mendesak bagi bangsa Indonesia dalam membangun demokrasinya karena beberapa alasan berikut diantaranya. Pertama, meningkatnya gejala dan kecenderungan tidak melek politik dan tidak mengetahui cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya di kalangan warga negara. Kedua, meningkatnya apatisme politik yang ditunjukkan dengan sedikitnya keterlibatan warga negara dalam proses-proses politik. Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana pertemuan beragam nilai dan prinsip-prinsip nilai-nilai Indonesia yang diorientasikan untuk melahirkan sebuah sintesis kreatif yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara demokrasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.